Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran fikih yang beranggotakan saya Krisnan Tambayong. Yang selanjutnya ada Muhammad Nasih Rifki Akbara dan yang terakhir ada Ahmad Sadikin akan menjelaskan tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Silahkan disimak. Yang pertama ada pengertian dari sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa. Secara terminologi dapat diartikan sholat adalah secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada pengertian dari sholat fardu, yaitu salah satu sholat yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ada pengertian dari sholat sunnah, yaitu sholat yang dianjurkan dalam arti bagi yang mengerjakannya akan mendapat pahala, sedang yang meninggalkannya tidak akan mendapat dosa. Selanjutnya ada tujuan dari sholat. Yang pertama, seseorang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ketenangan dan ketentraman hati dalam menjalani hidup. Yang ketiga, menjaga hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mendorong untuk mengetahui dan mengikuti aturan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib sholat, yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi seorang Islam itu harus melakukan sholat. Dan apabila untuk agama lain melaksanakan sholat itu tidak diperbolehkan, sebab ibadah setiap agama itu berbeda-beda. Untuk yang kedua, memiliki akal, yaitu yang berarti kejiwaan tidak terganggu atau akal sehat. Jadi seorang yang Islam melakukan sholat itu adalah seseorang yang berakal sehat atau tidak gila atau tidak stres. Jadi benar harus sehat. Untuk yang selanjutnya, berusia cukup dewasa atau balik. Jadi sholat itu dilakukan oleh orang yang balik dan dewasa. Banyak juga anak kecil, sebab juga seorang Islam itu, orang yang beragama Islam itu harus mempelajari anaknya supaya mau beribadah, mau sholat, karena dalam turunan Islam itu juga perlu. Jadi sebagai orang tua kita harus mengarahkan anak-anaknya untuk dipelajari sholat agar bisa melaksanakan sholat. Terus yang selanjutnya, bersih dari suci, najis, dan hadas. Maka ibadah sholat ini dilakukan dengan keadaan suci, tidak berhadas ataupun najis dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sadar atau tidak sedang tidur. Jadi untuk orang sholat itu harus sadar bahwa dia melaksanakan sholat, atau misalnya tidak tidur dalam tidur. Mungkin ada yang sangat ngantuk sekali, itu saat melaksanakan sholat itu tidak diperbolehkan. Untuk selanjutnya yaitu syarat sah sholat, yaitu yang pertama mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita harus mengetahui bahwa kapan dilakukan sholat dan kapan tidak dilakukan. Suatu misal masuknya waktu zuhur maupun asar, kita harus mengetahui itu. Terus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi ketika tatkala seseorang itu memiliki hadas, suatu misal kita setelah
buang air kecil maupun buang air besar, itu kita harus bersuci lebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Terus suci pakaian, badan atau tempat sholat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, kita harus mengecek pakaian kita, tempat sholat kita, ataupun badan kita, apakah ini sudah suci atau belum. Tatkala belum suci, maka kita harus segera mensucikannya. Kami untuk pakaian kita harus berganti pakaian. Kalau badan kita harus mandi, atau tempat sholatnya yang belum suci, maka kita sucikan lebih dahulu agar sholat kita diterima. Kemudian menutup aurat. Saat melaksanakan sholat, anggota tubuh kita itu harus tertutup. Tatkala ada batasan-batasannya. Untuk laki-laki itu mulai dari pusar sampai ke bawah sampai lutut itu harus tertutup, minimalnya segitu. Untuk maksimalnya untuk ke seluruh badan, tapi tidak seluruh badan juga. Untuk yang selanjutnya menghadap ke kiblat. Umat Islam itu kiblatnya di Ka'bah, jadi kurang lebih di barat atau agak bergeser sedikit ke kanan. Itu salah satu sudut umat Islam untuk bagian Indonesia. Untuk yang selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat yaitu yang pertama niat. Jadi seorang Islam itu sebelum melaksanakan sholat itu niat sholat. Banyak sholat fardu, sholat sunnah itu termasuk. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Sholat itu dilaksanakan secara berdiri jika mampu, atau untuk orang sakit itu dimakfu atau diberi keringanan dengan cara duduk, tidur, berbaring, dan berkedip. Terus membaca surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat. Apabila tidak melaksanakan, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah, tidak termasuk menjadi rukun sholat. Kemudian ruku yang untuk selanjutnya i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca salam, yang terakhir yaitu tertib. Jadi itu harus semuanya itu harus terlaksana, sebab itu adalah rukun sholat. Rukun apa tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah, harus diulang kembali. Mungkin itu saja, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, yaitu adanya hadas atau najis baik pada tubuh, tempat, ataupun pakaian. Yang kedua, berkata-kata kotor. Yang ketiga, melakukan banyak gerakan dan melebihi dari 3 kali dengan berturut-turut pada saat melakukan sholat. Yang keempat, gerakan sholat tidak sesuai dengan rukun sholat, dan gerakan tidak disertai dengan tumakninah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sholat. Sholat dibagi menjadi 2, ada sholat fardu dan sholat sunnah. Yang dimaksud dengan sholat fardu di sini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain sendiri yaitu seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sedangkan sholat fardu kifayah yaitu sholat jenazah. Kalau sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha,
sholat tarawih, dan sholat witir. Yang selanjutnya yaitu hikmah dalam sholat. Untuk hikmah sholat fardu yaitu mencegah dari perbuatan mungkar. Yang kedua, mendidik dari menjadi disiplin, menjadi orang yang disiplin. Yang ketiga, meningkatkan derajat. Yang keempat, membersihkan kesalahan atau dosa. Yang kelima yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari sholat sunnah itu sendiri yaitu satu, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan dalam sholat fardu. Yang ketiga, hidup lebih tenang, damai, sebab lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, kebahagiaan semakin meningkat. Yang kelima, masalah selalu diberi solusi ataupun ada jalan keluarnya. Yang keenam, dosa terampuni oleh Allah. Yang ketujuh, mendapatkan banyak pahala dan keberkahan hidup oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Kurang lebihnya dari kami, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.